Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bambang Fadel, NIM 20030500033, kelas PJKRA angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tugas falsafah dengan judul Filsafat Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan dari bahasa Inggris filosofi. Kedua istilah tersebut bersakar bahasa Yunani philosophia yang memiliki dua unsur kata yaitu philein dan sophia. Philein berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat atau filosofia cinta kebijaksanaan. Beberapa filsuf merumuskan pengertian filsafat sebagai berikut: Plato, Aristoteles, Al-Farabi, René Descartes, Immanuel Kant, Webster. Beberapa ajaran yang telah mengisi dan tersimpan dalam khazanah ilmu adalah materialisme yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badania. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi, yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistis. Idealisme yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani dan intelligent. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif. Realisme, aliran ini berpendapat bahwa dunia batin atau rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Pragmatisme merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner, tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia. Manfaat filsafat dalam kehidupan: pertama, sebagai dasar dalam bertindak; kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan; ketiga, untuk mengurangi salah paham dan konflik; keempat, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Pengertian jasmani, pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani atau physical education berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebutkan kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan kegiatan jasmani atau aktivitas fisik, termasuk olahraga. Karena itu, seluruh adegan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan kecabangan olahraga lebih penting daripada hasilnya. Dengan demikian, guru harus memilih metode yang melibatkan anak berinteraksi secara merangsang interaksi antara satu murid dengan murid lainnya. Maka pada hakikatnya pendidikan jasmani adalah: yang pertama, bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan; kedua, program yang memperhatikan perkembangan individual; ketiga, mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional; yang keempat, kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Pengertian olahraga. Istilah olahraga sebagai terjemahan dari sport, walaupun makna olahraga yang sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam kurun waktu tahun 60 sampai 80-an, kata olahraga digunakan untuk sebagai jenis kegiatan fisik termasuk olahraga aerobik, jantung sehat, lari pagi, dan pendidikan di sekolah-sekolah. Pendidikan olahraga atau sport dalam Declaration on Sport yang dikeluarkan International Council of Sport and Physical Education atau ICSPE dan UNESCO, yaitu setiap aktivitas berupa permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam maupun diri sendiri. Ciri-ciri hakiki olahraga: aktivitas fisik, permainan, pertandingan atau kompetisi, fair play, sportif.
Filosofi pendidikan. Pertama, pengertian filsafat. Kedua, filsafat pendidikan. Ketiga, esensialisme dan ferensialisme. Keempat, pendidikan nasional. Implikasi pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Aliran filsafat pragmatisme dalam perkembangannya telah mempengaruhi pemikiran dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga yang meliputi unsur-unsur antara lain sebagai berikut. Pertama, kesenjangan antara teori dan praktek, tujuan, pemanduan bakat, bentuk latihan, motivasi. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.